kita, perbedaan adalah sesuatu yang hampir tidak bisa, mau tidak mau pasti kita temui. Dalam masalah pandangan, masalah ijtihad, istinbat hukum dan sebagainya, para ulama kita, umat Islam dari dahulu sampai sekarang tidak pernah lepas dari yang namanya perbedaan-perbedaan pendapat. Tidak suka ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Terlebih di era sekarang, media sosial begitu mudah kita akses, sehingga informasi apapun kalau kita mau cari di internet akan ada. Kita mencari hukum A dalam agama kita, maka akan keluar berbagai macam pendapat, maupun dari pengajian-pengajian maupun fatwa-fatwa ulama akan kita dapati. Mungkin akan membuat sebagian dari kita menjadi bingung, atau yang mirisnya adalah membuat kita berpecah belah, saling menghujat, saling merendahkan, saling menghina di antara sesama umat Islam karena perbedaan pendapat saja. Yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang sunnah, yang satu bilang sesat dan sebagainya, kata-kata yang merendahkan umat Islam itu sendiri. Naudzubillah. Sebaiknya apa yang kita lakukan ketika terjadi perbedaan-perbedaan itu? Dan yang paling aktual adalah perbedaan pendapat bagaimana kita menyikapi saudara-saudara kita yang sedang dijajah di Palestina. Amat sangat disayangkan sebenarnya, tapi itulah kenyataan. Ada perbedaan pendapat bagaimana kita menyikapi saudara kita di Palestina saat ini sedang dijajah. Khatib menyangka bahwa kita sepakat ini adalah penjajahan sudah lebih dari 70 tahun. Kita melihat di media sosial bagaimana biadabnya, bagaimana kejamnya Israel terhadap masyarakat Palestina, terutama untuk anak-anak dan wanita. Terpaksa harus mengungsi, harus keluar dari Gaza. Kita sepakat saya kira, tapi ternyata tidak. Ada juga yang ulama berbeda pendapat di luar dugaan. Ada yang mengatakan orang Palestina sebaiknya dipatwakan keluar saja dari Palestina. Karena apa? Karena keadaannya lemah. Diumpamakan seperti ketika Nabi Islam Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah, ketika awal-awal Islam lemah maka hijrah. Ada juga yang berpendapat orang Palestina dijajah selama hampir 100 tahun, maka dia wajib untuk angkat senjata, wajib untuk berjihad, wajib untuk melawan penjajah itu. Pahit memang. Kita dapati perbedaan pendapat yang jelas-jelas sangat mengiris hati kita. Informasi terpampang banyak sekali di media. Kita itu dapati perbedaan pendapat di antara para ustadz, para ulama. Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa haram membeli produk-produk yang sudah jelas-jelas mendukung agresor penjajah Israel dalam menduduki tanah Palestina. Tapi ternyata ada juga yang berpendapat tidak usah memboikot karena kasihan nanti para karyawan akan menjadi pengangguran. Itulah kenyataan kita pada hari ini. Kalau kita belajar pada sejarah, kalau kita melihat bagaimana perbedaan-perbedaan ini bisa terjadi, ternyata memang fitrah perbedaan ini. Setidaknya paling sedikit ada 3 sebab mengapa perbedaan di kalangan ulama umat Islam bisa terjadi. Yang pertama adalah tabiat agama kita memang begitu, membuat kita terkadang dalam berijtihad, dalam mengistinbat hukum maka akan terjadi perbedaan. Karena agama kita bersumber pada dalil yang berbentuk teks. Kadang-kadang teks itu ada yang bersifat eksplisit, ada yang bersifat implisit. Yang eksplisit pun nanti akan ada lagi perbedaan. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ada yang sharih, ada yang muawwal. Begitu memang tabiat agama kita. Contoh kecil saja. Jangankan kita pada hari ini yang sudah 1400 tahun jarak kita dengan Nabi Muhammad, ketika Nabi kita masih berada di tengah-tengah umat pun masih sering sekali terjadi perbedaan antar pendapat antar para sahabat dalam menafsirkan kata-kata, dalam menafsirkan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Contoh
ketika terjadi perang Ahzab. Ketika itu umat Islam dengan segala upaya memenangkan peperangan, dan ada satu golongan masyarakat yang bersekutu dengan kaum Quraisy dan harus diperangi sampai ke akar-akarnya. Pasukan mereka sudah tunggang langgang meninggalkan medan peperangan. Nabi memberikan misi kepada para sahabat, kejar. Hingga dikumpulkan, ketika sudah keadaan istirahat, Nabi mengumpulkan para sahabat untuk mengejar pasukan musuh yang sudah melarikan diri. Dan dikumpulkan, Nabi memberikan instruksi untuk perjalanan, misi dan sebagainya. Salah satu pesannya adalah, janganlah kalian sholat asar kecuali kalian sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Nabi bersabda dengan jelas, semua sahabat mendengar. Berangkatlah satu pasukan ini. Pesannya adalah, janganlah kalian sholat asar sebelum kalian sampai di perkampungan Bani Quraidah. Berangkat, dan karena satu dan lain hal, di perjalanan masuklah waktu asar. Bahkan ternyata waktu asar sampai hampir habis, pasukan belum tiba di perkampungan Bani Quraidah. Maka di sini para sahabat mulai berijtihad. Ada sebagian yang berpendapat kita laksanakan sholat asar di perjalanan saja. Karena apa? Khawatir kita akan kehilangan waktu sholat asar. Sebagian lagi berpendapat kita tetap laksanakan perintah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sholat di perkampungan Bani Quraidah. Terpecahlah, terbelahlah pasukan menjadi dua pendapat. Yang pertama sholat di jalan, yang kedua tetap sholat di perkampungan Bani Quraidah walaupun waktunya telah habis karena sudah lewat dari maghrib baru melaksanakan sholat asar. Setelah misi selesai, kembali ke Madinah, diadukan ini kepada Nabi. Ya Nabi, kami di perjalanan mendapati keadaan seperti ini. Nabi hanya tersenyum, dan Nabi tidak pernah menyalahkan pendapat yang satu, membenarkan yang lain, membenarkan yang satu, menyalahkan yang lain. Justru Nabi mengapresiasi keduanya mendapatkan pahala karena telah berijtihad. Begitulah, Nabi masih ada saja perkataannya, sabdanya masih bisa ditafsirkan berbeda-beda. Bagaimana dengan kita yang hari ini, yang perkataan Nabi yang kita dapati hanya berupa teks-teks. Itulah kesatu. Jadi memang tabiat agama kita memungkinkan penafsiran akan berbeda-beda. Kedua, tabiat dari bahasa teks itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang unik, karena memiliki salah satu bahasa yang memiliki kosakata terbanyak, 2 juta lebih kosakata dalam bahasa Arab. Dan lebih lagi bahasanya unik, karena ada bahasa yang satu kata bisa memiliki ratusan makna, ratusan sinonim, ada majas dan sebagainya. Membuat penafsiran akan menjadi berbeda karena dari sisi bahasa. Contoh kecil saja, yang paling sederhana yang biasa sehari-hari kita lakukan, yaitu tentang berwudu. Berwudu itu dasarnya adalah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi kalau orang-orang beriman kalau mau sholat, maka basuhlah wajahmu dan cucilah tanganmu sampai ke sikut. Terusnya basuhlah kepalamu dan kedua kaki sampai mata kaki. Ini saja ayatnya begitu jelas. 4 madhab bisa mengartikan berbeda-beda. Ketika mengatakan ilal marafiq, ilal ka'bain, ila di sini sampai atau sampai dengan. Untuk wajah saja para imam madhab berbeda pendapat. Mana yang disebut dengan wajah? Apakah yang tampak di wajah saja, ataukah yang di bawah janggut juga termasuk wajah? Apakah telinga juga termasuk wajah? Semua ulama yang 4 madhab yang paling populer kita kenal, semua berbeda pendapat. Ini baru berbicara tentang wudu, belum sholat. Sholat ayatnya begitu jelas. Apakah tangan harus berada di depan dada, apakah harus di atas perut, ataukah di atas, ataukah di bawah, ataukah tidak usah sama sekali. Semua berbeda pendapat. Memang tabiat bahasa dalil-dalil dalam agama kita membuat itu mungkin jadi berbeda-beda. Karena tabiat bahasanya memang seperti itu. Ketiga, yang menyebabkan mengapa tafsiran
hasil ijtihad, hasil istinbat para ulama terkait dalil-dalil agama kita menjadi berbeda. Salah satunya adalah faktor dari si mujtahid tersebut, yaitu ulamanya. Faktor psikologi, faktor lingkungan, faktor tabiat, latar belakang pendidikan dan sebagainya, itu akan sangat berpengaruh ketika dia berijtihad. Ada ulama yang bersikap lebih ketat, ada ulama yang bersikap lebih longgar. Ada ulama yang keras, ada juga ulama yang lembut. Begitu akan berpengaruh pada ijtihadnya. Hasil ijtihadnya akan berbeda-beda. Contoh ulama di kalangan para sahabat yang sangat kita kenal, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ini dua sahabat yang kedua pendapatnya seringkali berbeda jauh. Yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Yang satu bilang boleh, yang satu bilang tidak. Ini pertentangan antara Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sekarang begitu tajam. Salah satunya adalah contoh ketika Ibnu Umar berpendapat ketika mencium Hajar Aswad ketika melakukan haji adalah suatu yang harus dilakukan. Bahkan Ibnu Umar mencontohkan sampai berdarah-darah ketika berusaha mencium Hajar Aswad. Sedangkan Ibnu Abbas mengelarang dan mengecam perbuatan itu. Karena apa? Tidak boleh menyakiti diri sendiri ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melarang kita berusaha untuk mencium Hajar Aswad kalau keadaannya tidak mungkin. Itu contoh yang dari kalangan ulama sahabat. Atau sahabat sendiri yang paling tajam perbedaannya adalah antara Umar dan Abu Bakar. Suatu ketika perang Badar selesai dan dimenangkan oleh umat Islam, ada tawanan di kalangan kaum kafir Quraisy. Sahabat dan Nabi kita menggelar rapat, apa yang kita lakukan dengan para tawanan ini. Abu Bakar bertabiat orang yang lembah lembut, penyayang, mengayomi. Dia berpendapat, ya Rasul, maafkan mereka, suruh keluarga mereka untuk menebus, toh mereka masih juga keluarga kita, kaum Quraisy. Umar orang yang memiliki tabiat yang keras, tegas, mengatakan pancung mereka. Dan Nabi memang salah satu juga Nabi memang bersifat lemah lembut. Nabi lebih condong kepada pendapat Abu Bakar. Tapi saat itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pendapat Umar bin Khattab yang benar. Tawanan dari kaum Quraisy dihukum pancung semua. Itu di kalangan para sahabat yang hidupnya masih bersama dengan Rasul. Perkataannya didengar langsung oleh para sahabat. Para sahabat masih bisa menafsirkan perbedaan-perbedaan, kadang-kadang tajam dan mencolok. Kadang satu yang bilang haram, satu bilang halal. Ini realita, fakta bahwa agama kita memang seperti itu. Lalu kita seperti apa menyikapinya? Karena ini realita yang mesti kita hadapi dalam keseharian. Jangan sampai kita termasuk orang yang termasuk menggerogoti persatuan agama kita hanya karena perbedaan-perbedaan dalam masalah furu'iyah, dalam masalah cabang, dalam perbedaan sudut pandang saja, bukan perbedaan dalam usul. Berbeda cerita kalau kita berbicara tentang masalah usul, dasar-dasar dalam akidah kita, itu tidak bisa berbeda. Masalah-masalah fikih wajar menjadi berbeda. Bijak sekali yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, imam kita, bahwa ketika Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut dalam sholat subuh adalah sunnah muakkadah. Kalau tertinggal maka sujud sahwi. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat itu bid'ah. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke perkampungan Abu Hanifah, dan saat itu Abu Hanifah sudah meninggal. Lalu Imam Syafi'i diminta untuk menjadi imam. Ketika menjadi imam dan sholat subuh, Imam Syafi'i tidak menggunakan doa kunut. Padahal dia berpendapat itu adalah sunnah muakkadah, dan kalau tertinggal harus sujud sahwi. Ditanya oleh para muridnya, kenapa kau tidak berdoa kunut ketika sholat subuh? Bagaimana aku akan melakukan sunat subuh sedangkan aku berada di perkampungan Imam Abu Hanifah? Begitu tolerannya, begitu besar jiwanya menghadapi perbedaan-perbedaan. Sesuatu yang wajar, perbedaan ada dalam agama kita. Yang tidak wajar adalah ketika kita salah menyikapi perbedaan. Ulama sudah mencontohkan, para sahabat sudah mencontohkan, ketika berbeda pendapat tidak usah sampai kepada pertengkaran, saling menghina, saling merendahkan. Jadi saat ini marilah perbesar pikiran kita, lapangkan dada kita. Ini kenyataan, perbedaan mestilah ada. Pun di masjid ini kita hadapi perbedaan
model fikih yang diambil berbeda-beda. Ada yang dengan kunut subuh, ada yang tidak, ada yang zikir dengan zahar, ada yang dengan sir dan sebagainya. Itu saling kita hormati, tidak perlu kita berpecah belah karena perbedaan masalah kuliah. Terakhir, sangat bijak yang dikatakan oleh salah satu ulama kita, Rashid Ridho, yaitu adalah ketika terjadi perbedaan di kalangan umat Islam, maka kita saling menghormati, dan ketika ada hal-hal yang kita sepakati, maka itulah yang harus kita utamakan. Saat ini kita mungkin ada perbedaan pendapat bagaimana kita menyikapi saudara-saudara kita di Palestina, tapi kita sepakat ini adalah bencana kemanusiaan yang harus kita tolong, harus kita bantu, harus kita doakan. Maka yang kita sepakatilah kita bersatu membantu saudara-saudara kita di Palestina, bukan saling menyalahkan, saling membeda.